Oke, ini adalah sebuah HP yang bagi sebagian orang sangat diremehkan sekali, tapi buat gua ini adalah sebuah handphone yang cocok buat dijadiin HP rumah, HP ketiga, atau buat HP orang-orang yang udah terlalu tua yang nggak terlalu update per sosmed-sosmedan cuy. Handphone yang satu ini adalah salah satu HP yang bisa dibilang agak sedikit overpriced, tapi bukan kita lihat dari sudut pandang harganya yang murah ya. Handphone ini memang murah, cuman dengan apa yang dikasih tuh agak sedikit overpriced. Lalu gue bakal bahas secara spesifik ya, karena handphone ini udah lumayan ya bukan HP yang baru, jadi kayaknya agak udah pada tahu lah mengenai HP yang satu ini. Cuman seperti biasa, kenapa Samsung nyiptain HP dengan harganya kayak apa yang kita dapat kayak kayak nanggung nggak sih, kayak mending beli merek lain nggak sih? Oke, kita bakal bahas itu. Sebelumnya kalau kita lihat di bagian belakang, beda dengan HP lain pada umumnya, biasanya ada fitur-fitur yang ditonjolin. RAM-nya sekian-sekian GB, ya baterainya, fast charging-nya bla bla ditulis secara gede itu di belakang. Kalau ini polosan ya. Karena memang pada dasarnya marketnya bukan ke situ. Nah, kalau kita lihat si Samsung Galaxy A04 ini dia ada 6 versi ya. Nah, pada umumnya yang paling banyak beredar di Indonesia itu yang versi 3/32. Nah, kalau kita lihat secara teknisnya, handphone ini punya baterai 5000 mAh. Untuk benchmarknya ini masih V9 ya datanya ya. Dia itu sosok lah untuk pemakaian kayak sekedar komunikasi. I think kayaknya kayak nothing problem lah. Kayak lu connect aja gitu, konektivitas dengan keluarga atau kerjaan tipis-tipis. Handphone ini masih bisa ke situ, cuman ketika HP yang polos ini lu pakai buat bersosmed-sosmed dalam kondisi yang berat, nah itu baru diragukan. Tapi handphone ini marketnya bukan ke situ. Sekarang marketnya di mana bang kalau gitu? Harganya emang murah, cuman kayak nanggung banget nggak sih beli HP ini mendingan merek lain? Tar dulu, belum selesai gue ngomongnya. Bacot gue belum selesai bos. Kalau kita lihat untuk layarnya juga dia masih belum AMOLED ya. Tapi lu jangan berkecil hati. Merek Samsung layar AMOLED HP saya kan banyak. Selain merek ini banyak AMOLED Samsung yang cakep-cakep ya di harga yang sama dengan HP ini. Tapi kenapa orang harus beli HP ini? So simpel gini ya, HP ini tuh cocok buat lu yang mungkin orang lapangan parah dan butuhnya tuh hanya sekedar konektivitas. Hanya konektivitas telepon, SMS, atau WhatsApp. That's it, hanya itu saja. HP ini sangat mewakili sekali. Kenapa? Beda dengan HP-HP lain pada umumnya, lu mau beli HP yang AMOLED, apalagi kalau lu bicara budget kayak cuman under 1 juta, ratusan ribu, ketika HP lu rusak, layarnya itu gantinya mahal anjir, kayak hampir seharga HP-nya men. Nah, sedangkan teknologi-teknologi AMOLED di luaran sana, AMOLED, OLED, menurut gua secara penggunaan kayak use case-nya kayak kita pemakaian yang kasar, jatuh lah tiba-tiba nggak sengaja dan lain-lain, itu ribet sekali. Karena ketika komponen-komponennya rusak, gantinya mahal dan biasanya itu lebih built-in ya. Sedangkan kalau layar-layarnya masih belum OLED, belum AMOLED, itu masih ada sesuatu yang bisa diakalin ya. Kayak backlight-nya, kayak bisa dilepas kacanya aja. Kenapa orang mau lepas kacanya doang, misalnya lepas kacanya? Karena dia harga panelnya nggak terlalu beresiko. Jadi risk ketika kita pakai HP AMOLED itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Itulah alasannya kenapa HP ini tuh cocok hanya buat konektivitas. Jadi gini, gue kasih gambarannya gini. Ketika lu pakai HP dengan layar yang klimaks kayak AMOLED, OLED ya, yang spek-spek dewa. Coba deh, HP-nya tuh nggak sengaja jatuh saat lu kerja gitu, ya. Dan coba deh lu ke tukang servis, kalau nggak lu ditembak dengan harga tinggi. Bukan tukang servis yang nembak harga, tapi memang komponennya mahal dan biaya pengerjaannya itu lumayan berisiko. Kalau LCD kenapa-napa, biaya nombokin dan lain-lain, itu ada perhitungannya lah. Oke, kita masuk ke website si Samsungnya langsung. Nikmati konten-konten favorit Anda dengan layar yang lega. Ya memang layarnya lega ya. Layarnya gede anjir, cuman nggak sejernih ini juga gitu. Kalau biasanya Samsung mempresentasikan dengan display bening kayak gini, ya kalau AMOLED mereka. Tapi ini kan belum AMOLED cuy, layarnya juga nggak sebening-bening itu amat gitu. Jadi agak sedikit keliru sih kalau gue lihat ya, kayak terlalu maksa gitu ya kan, ngajaknya tuh terlalu maksa si Samsung ini. Untuk desain yang glossy, yang cantik, bla bla bla. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu desain yang nggak terlalu gue setujui ya.
Kenapa? Karena dengan desain kilat kayak gini, ini menambah kesan lemah terhadap HP-nya. Kenapa nggak kulit jeruk? Tapi varian kulit jeruk lu bisa milih HP lain sih. Sebenarnya dipakein case selesai, HP ini udah the real badak ya. Dan kelihatan mulus ya. Kalau rusak benerinnya gampang. Bahkan lu bisa lihat video tutornya. Ini handphone sangat sederhana sekali. Ketika lu pengen ganti kacanya, misalnya lu beli cuy kayak cuman puluhan ribu, lu lihat video tutor beli obeng yang harga belasan ribu, lu bongkar sendiri dijamin bisa ya. Karena kompleksitasnya tuh nggak terlalu kompleks gitu. Agak-agak sedikit simpel nih HP ya. Rangkaian dalamnya agak sedikit simpel. Untuk kameranya fiturnya biasa saja, lensanya cuma 2 ya, cuman lebih lengkap lah ketimbang lu beli Apple Keroak yang harganya ratusan ribu juga disejajarin dengan HP ini. Nah untuk dari sisi hasil kameranya bisa dibilang oke ya cukup lah buat kerjaan kayak lu foto-foto ya, untuk foto-foto bukti-bukti kerja kayak gitu-gitu, atau buat sekedar dokumentasi sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau harian gitu masih nyanggupin lah. Tapi kamera ini sebatas untuk itu. Kamera ini tidak untuk digunain dalam konteks content creator. Lu foto ciamik pakai HP ini kayak kurang gitu. Untuk di bagian bawahnya dia ada Type C, ada lubang jacknya, lubang mikrofon, lubang speaker, semua ada di bawah semua. Dan handphone ini untungnya udah Type C ya. Jadi ketika lu punya HP utama yang Android yang udah pasti Type C, ya lu nggak perlu bawa kabel-kabel berlebih. Untuk tombol-tombolnya ini biasa saja ya, karena memang HP ini buat HP tempur ya. Gua mengibaratkan gini. HP itu makin minimalis ya fiturnya, makin badak. Kenapa? Sensornya makin tipis dan dalamnya itu makin kopong. Ketika HP dalamnya makin kopong, ya itu HP kalau jatuh kalau apa gak rewel anjir. Bayangannya gini deh, ibarat kata kayak mobil diesel Panther misalnya, si rajanya diesel era Majapahit gitu. Terus lu bandingkan dengan diesel-diesel dari Hyundai misalnya, mana yang lebih kompleks dan mana yang lebih badak ya kalau dipakai jor-joran gitu. Ya ibarat kata gitulah. Makin simpel sebuah desain itu makin berasa kesannya tuh badak gitu. Makin sedikit komponen yang beresiko rusak gitu. Nah, gue sempat pakai HP ini di tahun 2025 dan sebelum bikin konten gue juga coba pakai, dan gue ngerasa HP ini memang benar-benar cocok hanya untuk konektivitas. Jadi HP ini marketnya buat siapa? Buat elu yang nggak mikirin gaya ya. Tapi sebenarnya di harga yang setara dengan HP ini, kalau lu beli merek Samsung juga masih dapat kok layar-layar AMOLED yang dimana itu bagus-bagus juga ya kan. Sebenarnya balik lagi ke lu pengennya layar yang AMOLED atau yang biasa saja, atau lu butuh yang sesuatu hal yang gak gampang rusak, yang badak gitu. Kalaupun rusak komponen itu gak nyesek ya, kayak semuanya itu serba kayak setara uang makan gitu ya. Enak kan kalau misalnya lu HP buat tempur dan HP tempur lu tuh rusak LCD dan biaya perbaikannya seharga HP lu, nyesek gak? Nah beda dengan HP ini, ketika HP ini rusak, biaya buat perbaikannya itu cuman puluhan ribu, cuman ratusan ribu, murah sekali. Ini salah satu HP tempur yang mungkin bisa lu sikat di tahun 2025.